Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aceh Ayastani Putri dari kelas 12 MIA 5 absen 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka kasus pelanggaran dan pengingkaran hak warga negara. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Apa sih hak dan kewajiban warga negara itu? Yang pertama adalah hak. Hak merupakan sesuatu yang mutlak dimiliki oleh seseorang, sedangkan hak sebagai warga negara adalah kuasa menerima sesuatu sesuai dengan peraturan dari negara yang berlaku. Yang kedua adalah kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban sebagai warga negara adalah hal yang harus dilakukan oleh masyarakat kepada negara untuk memperoleh hak atau wewenangnya. Sehingga dalam hal ini hak dan kewajiban sangat berkaitan karena keduanya memiliki hubungan, yaitu hubungan sebab dan akibat. Kewajiban muncul demi mendapatkan hak dan wewenang kita sebagai warga negara. Namun tak jarang kita ketemui banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat dari ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Beberapa faktor yang mendasari pelanggaran hak asasi manusia adalah: yang pertama, sifat egois atau mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran masyarakat tentang arti berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, tidak adanya sikap toleransi. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dan yang terakhir, penyalahgunaan teknologi. Di sini saya akan memperlihatkan beberapa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lingkungan sekitar, khususnya mengenai penyalahgunaan teknologi, sesuai dengan judul kita. Seiring berkembangnya zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi pun ikut berkembang pesat. Ilmu pengetahuan dan teknologi memudahkan para pengguna untuk mencari berbagai informasi, khususnya bagi kalangan pelajar. Namun, tidak sedikit para pengguna teknologi memanfaatkannya dengan cara yang salah. Banyak dari mereka yang secara tidak langsung atau secara tidak sadar telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, seperti menjatuhkan nama baik seseorang di sosial media, mengunggah keburukan seseorang, atau hal-hal lain yang bertujuan menjatuhkan atau menjelek-jelekkan seseorang. Namun, di sisi lain masih banyak masyarakat yang menggunakan kemajuan teknologi dengan bijak, dalam artian baik dan berguna, seperti melakukan seminar-seminar online, pembelajaran online, dan berkarya melalui sosial media. Bahkan Presiden kita, Bapak Joko Widodo, mendukung dan menyemangati khususnya para pemuda untuk berkarya melalui sosial media. Presiden Joko Widodo dalam sepekan ini giat menyemangati anak muda Indonesia untuk belajar dan berinovasi. Ya, bahkan dalam beberapa kunjungan terakhir, Presiden menaruh perhatian khusus untuk pendidikan menengah kejuruan dan juga berbagai jurusan di Universitas Nasional. Stella Now akan mengulasnya lebih jauh. Kita akan bergabung dengan Stella. Stella, apa kegiatan yang dilakukan oleh Presiden dalam menyemangati anak muda Indonesia untuk belajar dan terus berinovasi? Ya, Sumi, dalam beberapa kunjungan Presiden Joko Widodo ke beberapa kota dalam 2 minggu terakhir ini, salah satunya yang menarik adalah ketika Presiden berkunjung ke kota Yogyakarta, di mana di sana Presiden mengunjungi salah satu SMK kejuruan, SMK 1 Tempel Sleman. Dan di sini Presiden mengingatkan kepada anak-anak muda di sana untuk belajar dan terus semangat berinovasi, dalam arti perkembangan pendidikan saat ini itu diharapkan oleh Presiden dapat jauh melompat lebih jauh, lebih punya visi dan misi yang lebih real menanggapi perubahan perkembangan global yang ada di dunia saat ini. Misalnya saja yang dicontohkan oleh Presiden Joko Widodo yang juga diungkapkan oleh Jokowi pada saat mengikuti Forum Rektor Indonesia, di mana kejuruan-kejuruan yang ada baik itu di sekolah kejuruan maupun di pendidikan diploma dan juga di universitas tingkat S1 perlu ada jurusan-jurusan yang berkaitan dengan sosial media, digital, dan juga kemudian bagaimana penggunaan internet yang baik. Salah satu yang dicontohkan adalah vlog atau yang biasa kita kenal dengan video blogger, yang mana dalam perkembangannya dewasa ini Indonesia sangat punya banyak talent ataupun anak-anak muda yang tertarik dan sekarang sudah mempunyai nama melalui vlogger-vlogger ini.
Bahkan dalam beberapa kesempatan sebenarnya Presiden Joko Widodo juga sudah mengundang beberapa YouTubers atau vlogger ini untuk melihat langsung, mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan oleh mereka dan menyampaikan apa saja yang diinginkan oleh pemerintah melalui para vlogger ini, para video blogger ini, agar pesan-pesan optimisme yang selama ini dirancang oleh pemerintah itu bisa sampai ke masyarakat dan bisa melekat di hati masyarakat. Selain itu juga kemarin pada saat Presiden Jokowi menyaksikan langsung pertandingan perdana dari Piala Presiden 2017, Presiden menyempatkan diri untuk membuat vlog versi Presiden Joko Widodo. Ini menarik perhatian karena ketika Presiden mengupload video tersebut ke YouTube, banyak sekali sekitar ratusan ribu penonton yang sudah mengunjungi situs tersebut untuk melihat bagaimana ketika Presiden Joko Widodo membuat vlog ini sendiri dan menyampaikan pesan positif, pesan-pesan persepak bolaan nasional untuk meningkatkan pembangunan dari infrastruktur sepak bola ini sendiri dan optimisme sportivitas dari para pendukung sepak bola yang ada di Indonesia. Sumi. Ya Stella, tadi kita sudah di layar juga menampilkan video vlog dari Presiden ketika ia menyaksikan Piala Presiden 2017. Lalu seperti apa Presiden melihat potensi vlog dan juga internet di Indonesia? Ya, kalau kita melihat pada penemuan atau survei terakhir bahwasanya Indonesia ini merupakan pengguna kedua terbesar di dunia untuk kategori sosial media. Presiden melihat potensi ini jika semakin banyak universitas atau sekolah-sekolah yang bisa memberikan pendidikan khusus, jalur khusus bagi mereka yang tertarik dengan internet, yang mana di Indonesia ini dari penelitian penyelenggara jaringan internet Indonesia, mereka menemukan ada 80% dari sekitar 132 juta pengguna internet Indonesia itu adalah anak muda. Nah, Presiden ingin memberikan jalur tersebut, memotivasi para penyelenggara pendidikan yang ada di negara ini, sehingga ketika 80% anak muda itu bisa menggunakan internet untuk kepentingan yang lebih baik, lebih produktif, dengan menyampaikan pesan yang lebih optimis dari pemerintah, niscaya semua pemuda yang ada di Indonesia ini nantinya punya skill khusus dan punya lapangan pekerjaan sendiri yang bisa membantu menunjang program ekonomi pemerintah. Sumi. Baik, terima kasih Stella Nau telah melaporkan langsung dari Istana Negara, Jakarta. Demikian penjelasan dari pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam rangka kasus pelanggaran dan pengingkaran hak warga negara yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.